Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikri Fauzi Yunus. Kita akan membahas lagi tipikal soal pengetahuan kuantitatif untuk UTBK 2019 ini. Untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita akan membahas soal lanjutan dari soal-soal sebelumnya. Kali ini akan kita bahas ke soal 21 sampai 25. Simak baik-baik video berikut ini. Langsung saja kita ke nomor 1, teman-teman. Oke. Teman-teman pasti ya paham mengerjakan tipikal soal kayak gini. Mungkin tidak dilakukan lagi, di mana di sini akan mencari luas daerah yang akan diarsir. Nah, di mana ada model sebuah persegi. Kenapa bisa mengetahui model sebuah persegi? Di mana di sini kan 10 cm, di sini juga 10 cm. Artinya panjang sisinya ini sama. Jadi 10 sama 10. Ini kan jadi ditahu yang segitiga ini menandakan dia 7 cm, ini juga di sini. Karena ingat sudutnya sama. Lihat juga tanda-tanda yang lainnya. Jadi teman-teman langsung saja mengerjakan dengan cara ya mencari rumus luas diarsir berikut ini. Oke. Luas diarsir teman-teman di mana? Lihat dulu. Luas bangun datar yang paling besar kira-kira di sini itu ruas untuk di sini bangun datar yang persegi. Jadi akan luas persegi itu akan dikurangkan dengan rumus 2 luas segitiga, teman-teman. Jadi kenapa bisa 2 luas segitiga? Karena ada 2 segitiga yang berada di sisi-sisinya, di bagian samping sini. Ada yang segitiga pertama di sini, segitiga kedua yang di bawah sini, atau pula sebaliknya. Di mana yang kita akan cari nilai yang ada di tengah ini. Mau tidak mau, luas persegi ini akan dikurangkan 2 luas segitiga masing-masing ini akan mendapatkan luas yang ada di tengah atau yang diarsir, teman-teman. Udah kan? Ingat rumusnya luas persegi itu S kuadrat atau S pangkat 2 dikurang dengan ini ingat teman-teman, rumus untuk segitiga itu teman-teman gampang hafalkan, di mana kalau mau mencintai seseorang harus dengan rumus 2 luas segitiga. Kenapa teman-teman? Karena dia rumusnya itu sepenuh hati atau 1/2 kali 2 kali 1/2 kali alas kali tinggi atau ati. Artinya kalau 2 coret 2 kan ini habis, berarti sisa sepenuh hati atau 1 hati. Jangan dengan rumus luas segitiga saja, dimana itu cuma setengah hati, setengah alas kali tinggi kayak gitu. Oke teman-teman, paham kan? Jadi lanjut saja S pangkat 2. Ingat S-nya ini panjang sisinya di bawah itu 10 cm. 10 kuadrat akan dikurangkan dengan ini alasnya 10 dikali dengan, ingat kita pakai yang ini di sini. Ini kan 10 kan, kalau kita gunakan yang di sini lebih gampang teman-teman. Ingat juga ini 10 yang ini dia full dari ini ke sini. Dimana yang di sini ini 7 panjangnya, jarak yang ini ke sini. Nanti teman-teman bingung, nanti dikira juga alasnya 10, ternyata tidak. Karena ada tanda di atas ini itu 7 cm. Jadi 10 dikali dengan 7 itu akan dapat 70, di mana ini 100 akan dikurangkan dengan 70. Jadi jawabannya berapa teman-teman? Ini 30 cm kuadrat karena dia itu berbicara tentang luas. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke teman-teman. Jadi mudah kan untuk menjawab tipikal soal kayak gini. Jadi teman-teman saja ya luas yang lebih besar dikurangi dengan luas yang kecilnya untuk mencari arsirannya. Oke? Mudah kan? Lanjut lagi. Ini seperti komentar teman-teman yang kemarin ada komentar di mana setiap mau menjawab soal ini harus menyertakan materi apa. Jadi ini teman-teman untuk materi tipikal ini materi kesebangunan, itu materi SMP kelas 3. Kekongruenan dan kesebangunan. Itu ada didapat di semester 2 kalau nggak salah. Jadi teman-teman di mana di sini ada garis DE BC-nya dengan panjang AE, ini sudah digambarkan itu 8, A ke E 8, sedangkan B ke D itu 5. B ke D 5. Jadi di sini teman-teman sudah mendapatkan B ke D-nya. B ke D-nya itu 5. Oke, teman-teman bisa dapat 5. Kayak gitu. Berapakah panjang BC-nya? Ingat teman-teman, kalau teman ingat BD ini kan sama kurang lebih dengan EC, atau nanti kita gunakan EC-nya di sini teman-teman sudah mengetahui itu di mana dia 3. Jadi ingat teman-teman untuk mengerjakan tipikal soal ini dia harus menggunakan rumus-rumus yang ada di sini kan. Pernyataannya ada pernyataan 1 dan 2. Dimana kalau mau mencari kesebangunan ini
Ingat, dia perbandingannya kayak gini. BC artinya yang panjang ini dulu, yang di bawah ini berbanding dengan DE, atau kebalikannya boleh, dimana pendek berbanding panjang sama. Sudah itu yang misalkan sisi sini yang kita gunakan, berarti AC atau yang apalagi istilahnya yang panjangnya, sisi yang panjang berbanding yang pendek, AE. Kayak gitu teman-teman. AE. Hampir AE kayak gitu. Jadi kalau kita masukkan teman-teman yang pernyataan pertamanya, di mana BC-nya ada tidak? Ya, tidak ada. BC, ini kenapa miring? Per BC-nya DE. DE ke E itu 5 sama dengan AC 8 tambah 3. Itu bisa teman-teman tulis saya dulu, 8 tambah 3 dibagi dengan apanya lagi ini? A ke C-nya. Oh sorry. AE ini AE. Oke, ini kurang fokus. AE-nya 8. Jadi teman-teman kalau kali silangkan ini pasti mendapatkan BC-nya, di mana BC-nya 5 kali 8 tambah 3 itu berapa? Nanti penyebut 8. Atau bisa teman-teman saya pemisalan kotak. Artinya BC-nya sudah didapatkan. Pertama, untuk menghemat waktu ya, nggak usah mencari sampai hasilnya betul-betul berapa. Ini karena pernyataan ini. Artinya kalau pernyataan 1 boleh digunakan, ya teman-teman gunakan lagi pernyataan kedua. Oke. Dimana lagi yang kedua ini? AD, A ke D-nya. AD-nya itu berbanding dengan B ke D-nya itu 3 banding 2. Teman-teman boleh abaikan saja juga 5-nya dulu ini. Dimana kita pakai pemisalan. Dimana pemisalannya teman-teman saja AD-nya itu kan dikatakan 3. Berarti AD-nya boleh 3A pemisalan. A-nya itu berapapun nanti. Pemisalan dengan lagi BD-nya juga teman-teman pakai ya 2. 2A. 2 kali A-nya berapa. Karena kan sistem perbandingan. Misalkan 3 kali 5 boleh, 2 kali 5 juga boleh. Kayak gitu. Itu kan agak tinggi nilainya. Jadi seperti yang tadi di atas. Jadi teman-teman bisa pakai perbandingannya, di mana BC yang pendek yang panjang ini berbanding DE yang pendek. Terus sama dengan kita pakai A ke B-nya berapa? A ke B-nya berapa dibagi dengan A ke D-nya. Oke, kemudian teman-teman tinggal dimasukkan, cocologikan. Di mana teman-teman bisa mendapatkan BC, where are you BC? Tidak ada berarti. Per DE-nya itu 5. Terus nanti AB-nya A ke B atau A ke D ini? A ke B keseluruhannya. Ingat, di sini kan kita dapatkan ya, ingat di sini AD per AB. Jangan langsung saya teman-teman 3 tambah 2A. 3A ditambah dengan 2A akan dibagi dengan panjang keseluruhannya itu berapa? Panjang keseluruhan AD-nya. AD-nya itu kan yang ini berarti panjangnya cuma 3A. Oke teman-teman. Teman-teman tinggal kali silang. 3A tambah 2A akan dapat 5A. Jadi nanti dapat BC itu sama dengan 5 kali 5A berarti 25A. Akan dibagi dengan 3A. Teman-teman tinggal coret ya. Dapat nanti BC-nya itu 25 per 3 teman-teman. Jadi kan tetap dapat. Pernyataan 1 boleh, pernyataan 2 boleh. Dan dia masing-masing boleh sendiri. Kalau kayak gitu jawabannya adalah Bravo delta. Jadi kenapa? 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan, dan pernyataan 2 juga sudah cukup. Jadi jawabannya adalah delta teman-teman. Mudah kan? Oke. Lanjut lagi ke nomor 23. Ini masih sama dengan konsep kekongruenan dan kesebangunan. Tapi lebih konsepnya kesebangunan ya. Jadi di mana teman-teman dapat lagi AD sejajar dengan BC, ini sejajar dengan EF juga. Panjang AD-nya itu sudah ada sebenarnya di gambar, tak perlu dituliskan. EF-nya mau dicari ini. Ini berapa? Ini bukan mantan, tanda tanya ya. Oke, di mana AB-nya A ke B? Di sini dikatakan dia 16. Apakah 16 ini sudah bisa menjawab panjang EF? Oke teman-teman, kalau kita keluarkan model segitiga kayak model perbandingan yang tadi, ini kurang bagus. Yang perbandingan yang kesebangunan yang tadi, dimana kan modelnya kayak gini, anggaplah gini. Oke, dimana A ke B nya ini kan puncaknya, ini A, ini B, ini D nya, terus ini EF nya. Oke teman-teman, apakah A ke B ini sudah bisa menjawab ini 16? Apakah sudah bisa menjawab dengan bantuan ini? Di sini belum bisa teman-teman. Kenapa? Karena kan yang dicari EF nya ini. Kenapa? Sudut yang pendek ini tidak ada didapatkan. Yang ini kan belum ada, jadi belum bisa, kecuali sudah ada nilai ini bisa mendapatkan perbandingan tersebut. Ingat yang tadi, panjang berbanding pendek, terus yang panjangnya ini
baru berbanding yang pendek ini. Kan belum bisa menjawab teman-teman. Jadi pernyataan 1 belum bisa. Pernyataan kedua, ini kita hapus saja yang ini. Pernyataan kedua dikatakan BC itu 6 cm. Ini 6 cm. Oke teman-teman, kalau ini 6 cm apakah sudah bisa menjawab? Di sini teman-teman boleh menjawab. Kenapa? Kalau misalkan ini sisi A, ini sisi B, terus B, ini sisi C-nya, ini teman-teman dapat rumus di mana C sama dengan berapa lagi ya? Teman-teman harus mencarinya di mana A-nya berapa sisi ini dikali dengan B-nya akan dibagi A tambah B. Teman-teman A-nya berapa? 12. Akan dikali B-nya 6 dibagi dengan A tambah B, 12 ditambah 6. Apakah mendapat nilai C? Akan mendapat. Pemisalan saya teman-teman kota. Jadi ya sudah dapat? Ya pasti sudah dapat dong. Jadi jawabannya hanya 2 saja yang cukup. Jadi jawabannya adalah apa kira-kira teman-teman? Pernyataan 2 saya cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke, kayak gitu untuk menjawab tipikal nomor kayak gini. Kalau mau dikerjakan 12 kali 6 berapa akan dibagi dengan 12 tambah 6 itu berapa. Oke, jadi teman-teman pasti mendapatkan ini. Jadi jawabannya adalah pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup teman-teman. Tapi kalau pernyataan kedua salah, teman-teman boleh menggabungkan untuk mendapatkan jawaban yang pastinya. Kayak gitu. Mudah? Sangat mudah. Kalau ditahu rumusnya. Oke. Teman-teman di sini masih berhubungan tentang bangun datar, di mana perbandingan luas daerah yang berwarna gelap terhadap luas persegi pada gambar berikut. Ingat, luas persegi. Sebenarnya ini sudah ada clue-nya. Jika teman-teman ingin membaginya, misalkan ini model persegi, dan ada tanda-tandanya ini kan sisi sini sama panjang ini, dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat di sini jeli melihat ini anggaplah lurus. Ini bisa kita membagi di sininya. Dan ini ke sini kan. Oke teman-teman paham? Terus ini lagi silang. Ini ke sini, ya ini juga ke sini. Ini juga, ini sudah ada, terus garis lagi silang sini. Ini juga ke sini, ini juga dapat, ini lagi, dan ini. Betul sekali. Kalau mau teman-teman ingat perbandingannya terhadap luas persegi pada gambar berikut, hitung dulu untuk perbandingan yang berwarna gelap atau yang diarsir. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 akan berbanding dengan sebenarnya teman-teman sudah dapat di mana jawabannya adalah cinta. Tetapi kalau misalkan belum yakin, kita cari perbandingan yang luas persegi yang besar ini. Di mana ya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Jadi 8 berbanding 6 16 teman-teman. Jadi jawabannya adalah cinta, karena cinta selalu benar untuk orang yang tepat kayak gitu. Mudah kan untuk menjawab tipikal soal ini. Jadi ya teman-teman jangan terpengaruh lihat gambarnya yang sulit mungkin, yang belum pernah. Kecuali teman-teman sudah pernah mengerjakan tipikal soal ini, pasti sangat mudah. Oke, kita lanjut lagi the last number. Oke, jadi ini berbeda dari sebelumnya, dari 4 nomor itu berhubungan dengan bangun datar. Sekarang kita akan tentang peluang-peluang. Ingat peluang bukan peluk dan uang, tapi peluang itu kemungkinan yang akan terjadi. Oke Faus, misalkan saya ini Faus memiliki password yang terdiri dari 1 huruf. Ingat 1 huruf ya. Di antara huruf-huruf A, I, U, E, O. Peluang Faus gagal. Ingat peluang Faus gagal mengetikkan passwordnya adalah. Oke. Masih ingat teman-teman untuk peluang kejadian A atau peluang kejadian itu PA, bukan PA. PA di mana nilai NA-nya berapa dibagi dengan NS-nya berapa. NS itu total keseluruhan yang mungkin terjadi, sedangkan NA itu yang diketahui di sini. Itu diketahuinya apa? 1 huruf. Ini untuk NA-nya. NA-nya itu kan 1. Ini 1. Sedangkan yang AUEO itu NS-nya. Ini NS-nya. NS-nya ada berapa? Ada 5 buah. Jadi langsung saya teman-teman 1/5. Jadi peluang Faus mengetikkan password yang benar itu 1/5. Jadi hanya kemungkinan 1 dari 5. Kayak gitu teman-teman. 1/5. Persen kan boleh tinggal kali 100%. Tapi ingat yang ditanyakan itu peluang gagalnya si Faus. Itu saya sendiri. Dimana teman-teman, jika peluang gagal di sini saja. Ingat 1 peluang sukses itu terhitung 1 kan. 1 akan dikurang dengan 1/5 teman-teman. Peluang suksesnya itu hasilnya itu peluang gagalnya.
Dimana teman-teman yang mungkin video-video sebelumnya sudah membahas kayak per operasi tentang pecahan, ini teman-teman langsung penyebut 5. Kan ini sama 1 per 1, 5 kali 1 5. Terus kali silang, 1 kali 5 5 dikurang 1 kali 1. Jadi nanti teman-teman mendapatkan jawabannya adalah 4 per 5. Mudah sekali, jawabannya adalah bravo. Oke, mudah kan untuk mengerjakan tipikal soal ini? Jadi teman-teman, kalau ada kurang paham dan lain-lainnya, silakan bertanya di kolom komentar atau silakan DM pada Instagram saya atau Big Bro Official. Jadi jangan lupa like dan share video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Bye bye.